Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal yang dibuat oleh Fadul Amdiul, dosen Universitas Dea Hasan Bengkulu, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran CD Tutorial terhadap Hasil Belajar pada Mata Kuliah Desain Web di AMIK DP Kerinci. Saya adalah Francisca Lediana, mahasiswa program Pascasarjana Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Keberhasilan belajar dapat dicapai jika mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk mengaktifkan mahasiswa, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diajarkan. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa tersebut adalah pembelajaran dengan menggunakan CD tutorial. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah proses pembelajaran yang dilakukan selama ini belum maksimal. Pembelajaran desain web yang dilakukan selama ini adalah menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan juga latihan. Sedangkan media yang digunakan yaitu berupa papan tulis, media cetak seperti buku atau job sheet, dan juga slide PowerPoint. Nah, bagaimana meningkatkan motivasi dalam hasil belajar? Media pembelajaran menggunakan CD tutorial merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan guna mendukung kegiatan belajar mengajar serta dapat lebih meningkatkan minat dan motivasi belajar mahasiswa. Melalui video CD tutorial ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih mengerti dan memahami tentang mata ajar tertentu secara praktis, terutama dalam mata ajar desain web dengan cara belajar yang lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengungkapkan perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diajar dengan menggunakan video CD tutorial dengan mahasiswa yang diajar dengan menggunakan metode media PowerPoint pada mata kuliah desain web di AMIK Depati Parbo Kerinci. Kemudian yang kedua, untuk mengungkapkan pengaruh menggunakan video CD tutorial terhadap hasil belajar pada mata kuliah desain web pada kemampuan awal di AMIK Depati Parbo Kerinci. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya sumber belajar yang disediakan sehingga dosen hanya mengandalkan komunikasi secara lisan dengan mahasiswa di lokal. Nah, akibatnya banyak waktu yang terbuang atau tidak efisien dalam pembelajaran. Kemudian, permasalahan yang kedua, kurangnya motivasi belajar mahasiswa dikarenakan desain web merupakan pelajaran yang tergolong sulit. Kemudian, permasalahan yang ketiga, minimnya media pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mahasiswa secara individu, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan hanya secara kelas. Landasan teori yang digunakan, yang pertama adalah kajian teori berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Sagala pada tahun 2009, menyatakan bahwa modification of behavior through experience and training, yaitu perubahan tingkah laku dalam pendidikan karena pengalaman dan latihan. Kemudian yang kedua, yang diungkapkan oleh Suharsini pada tahun 1993, mengatakan bahwa hasil belajar merupakan suatu hasil pembelajaran yang diperoleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Hasil belajar ini biasanya dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, maupun kata-kata. Hasil belajar juga menjadi tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menguasai materi pelajar. Kemudian, teori yang kedua adalah tentang metode mengajar. Cara atau metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan menurut Abu dan kawan-kawan pada tahun 1997 adalah metode ceramah, tanya jawab, dan juga metode diskusi. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Menurut Bo, pada tahun 1997, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam hal ini, media pembelajaran adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan, ilmu pengetahuan dari guru kepada mahasiswa selama proses pembelajaran. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan
menggunakan pendekatan ekuasi eksperimen desain. Menurut Sugiono tahun 2012, menyebutkan bahwa penelitian kuasi eksperimen desain adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencapai pengaruh tertentu terhadap yang lain dalam suatu kondisi yang terkenali. Penelitian kuasi eksperimen desain bertujuan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan cara memberikan satu atau lebih kondisi perlakuan kepada kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya terhadap kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan yang sama. Penelitian ini membagi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok ini hanya dibedakan dalam penerapan metode pembelajaran. Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang mendapat perlakuan, yakni yang menerapkan media pembelajaran video CD tutorial, sementara kelompok kontrol adalah sebagai pembanding untuk kelompok eksperimen. Yang berikutnya pembahasan. Dalam pembahasan ini diterangkan bahwa pembelajaran yang digunakan pada kelompok eksperimen menggunakan media pembelajaran video CD tutorial, sedangkan untuk kelompok kontrol menggunakan media pembelajaran PowerPoint atau pengajaran langsung. Dalam pengelompokan pengetahuan awal ini, mahasiswa diberikan tes. Untuk mahasiswa yang nilai tes awalnya lebih dari 50% tergolong memiliki pengetahuan awal yang tinggi, sedangkan yang kurang dari sama dengan 49% tergolong memiliki pengetahuan yang rendah. Hasil analisa data nilai tes kemampuan awal mahasiswa pada mata kuliah desain web dapat disimpulkan pada tabel 1 berikut ini, yaitu pengetahuan awal kelas kontrol untuk yang tingkat tinggi, untuk yang nilainya tinggi itu ada 8 orang, sedangkan nilainya yang tergolong rendah ada 22 orang. Kemudian pengetahuan awal kelas eksperimen untuk yang nilainya tinggi ada 5 orang dan yang nilainya rendah ada 22 orang. Kedua kelompok pengetahuan awal tinggi dan rendah tersebut memiliki perbedaan. Maka dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil kemampuan awal yang sama, yaitu kemampuan awal rendah di mana kelas kontrol sebanyak 22 orang mahasiswa dan untuk kelas eksperimen sebanyak 22 orang mahasiswa. Di mana data yang diolah pada penelitian ini adalah data tes akhir penelitian dengan perlakuan yang berbeda pada setiap kelas. Pada tes akhir digunakan 20 soal yang diperoleh dari soal tes uji coba sebanyak 27 soal yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas soal, uji reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya beda soal. Nah, pada kelas eksperimen tes akhir diikuti oleh 22 orang mahasiswa dan kemudian pada kelas kontrol juga diikuti oleh 22 orang mahasiswa dengan hasil sebagai berikut, yaitu kelas yang menggunakan media PowerPoint, hasil pengetahuan awal 38,8, kemudian hasil nilai pengetahuan akhir 38,4. Sedangkan untuk kelas yang menggunakan media CD tutorial, hasil nilai pengetahuan awal 65,5% dan kemudian hasil nilai pengetahuan akhir sebesar 75,1. Berikut ini merupakan data hasil penelitian yang diolah dengan SPSS. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen 75,09, sedangkan nilai kelas kontrol sebesar 65,81. Selain itu, data nilai mahasiswa juga menyebar yang dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk interval nilai 40-48 ada 1 orang dengan persentase 4,55%, nilai dengan rentang 49-57 ada 4 orang, persentase 9,09%, nilai 58-66 ada 5 orang dengan persentase 40,9%, rentang nilai 67-75 ada 8 orang dengan persentase 27,27%, dan yang terakhir rentang nilai 76-84 ada 7 orang dengan persentasenya 18,18%. Kemudian pada tabel 4 juga terlihat bahwa distribusi frekuensi nilai untuk sampel eksperimen relatif menyebar. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel 5 kelas interval kelas eksperimen, untuk interval nilai 56-61
ada 2 orang mahasiswa, interval nilai 62 sampai dengan 67. Ada 2 orang mahasiswa, interval nilai 68 sampai dengan 73. Ada 4 orang mahasiswa, interval nilai 74 sampai dengan 79. Ada 5 mahasiswa, interval 80 sampai dengan 85. Ada 6 mahasiswa, dan interval 86 sampai dengan 91. Ada 3 orang mahasiswa. Pada tabel ini terlihat bahwa distribusi frekuensi nilai pada sampel eksperimen relatif menyebar, dan juga dapat kita lihat pada gambar 3. Pada histograf terlihat bahwa kurva normal membentuk seperti gunung melenceng ke kanan, yang berarti data yang diperoleh adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal. Rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen dengan media pembelajaran video CD tutorial sebesar 75,83, dan untuk kelompok kontrol nilai sebesar 70, sehingga rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan pembelajaran CD tutorial lebih baik daripada pembelajaran dengan menggunakan media PowerPoint. Salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini antara lain adalah faktor eksternal, diantaranya berupa kemampuan dosen untuk memilih media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak semua mahasiswa atau peserta didik dapat menangkap apa yang disampaikan dosen dengan baik. Untuk itu diperlukan media yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memperlancar proses belajar mengajar. Pada kelompok eksperimen secara nyata lebih baik daripada pada kelompok kontrol karena keaktifan mahasiswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi. Di samping itu, dengan adanya tutorial yang membimbing secara langsung kepada mahasiswa, mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Pembelajaran ini mampu menciptakan dampak yang baik terhadap hasil belajar. Dengan adanya video tutorial, mahasiswa mampu menciptakan kreativitas yang lebih baik dan dapat memberikan masukan yang berarti bagi temannya. Pada kelas kontrol, dosen menjelaskan dengan bantuan media PowerPoint. Di sini peran mahasiswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan dosen sehingga membuat mereka merasa jenuh dan kurang bersemangat dengan metode yang digunakan. Kesimpulan dari jurnal yang diberikan setelah melakukan penelitian ini dan hasil analisis terhadap hipotesis penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa yang menggunakan media CD tutorial dibandingkan dengan yang menggunakan media PowerPoint, di mana hasil belajar dengan menggunakan media CD tutorial lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan PowerPoint. Yang kedua, pembelajaran menggunakan media CD tutorial berpengaruh terhadap hasil belajar pada mata kuliah Desain Web di semester 5, kelas M1 dan MI2, Amik Depate Parbo Kerinci, yaitu pada kelas eksperimen dengan menggunakan CD tutorial berpengaruh sebesar 94,84% dari pengetahuan awal, sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan media PowerPoint berpengaruh sebesar 69,58%, dan dapat disimpulkan bahwa media CD tutorial memberikan sumbangan atau peningkatan hasil belajar yang lebih banyak dibandingkan dengan media PowerPoint. Kesimpulan yang berikutnya, pembelajaran menggunakan CD tutorial dapat menumbuhkan kreativitas dan motivasi mahasiswa untuk belajar, sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Penelitian Informatika STKIP PGRI Sumbar dan diterbitkan di Jurnal Edik Informatika Penelitian bidang Computer Science dan Pendidikan Informatika. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.